asal mula buleleng. Dahulu kala, di Pulau Bali, tepatnya di daerah Klungkung, hiduplah seorang raja yang bergelar Sri Sagening. Ia mempunyai istri yang cukup banyak. Istri yang terakhir bernama Niloh Pase. Niloh Pase berasal dari desa Panji dan merupakan keturunan Kiai Pasak Goblek. Namun, malang nasib Niloh Pase. Sewaktu ia mengandung, ia dibuang secara halus dari istana. Ia dikawinkan dengan Kiai Jelantik Bogol oleh suaminya. Kesedihannya agak berkurang berkat kasih sayang Kiai Jelantik Bogol yang tulus. Setelah tiba waktunya, ia melahirkan anak laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama I Gusti Gede Pasekan. Bayi bernama I Gusti Gede Pasekan makin hari makin besar. Setelah dewasa, ia mempunyai wibawa besar di kota Gelgel. Ia sangat dicintai oleh pemuka masyarakat dan masyarakat biasa. Pada suatu hari, ketika ia berusia 20 tahun, Kiai Jelantik Bogol memanggilnya. Anakku, sekarang pergilah engkau ke Den Bukit di daerah Panji. Mengapa saya harus pergi ke sana, Ayah? Anakku, itulah tempat kelahiran ibumu. Baiklah, Ayah, saya akan pergi ke sana. Sebelum berangkat, bawalah 2 senjata bertuah ini, yaitu sebilah keris bernama Ki Baru Semang dan sebatang tombak bernama Ki Tujung Tutur. Mudah-mudahan engkau akan selamat. Baik, Ayah. Dalam perjalanan ke Den Bukit ini, I Gusti Gede Pasekan diiringkan oleh 40 orang di bawah pimpinan Ki Dumpiung dan Ki Kadoso. Setelah 4 hari berjalan, tibalah mereka di suatu tempat yang disebut Batu Minyak. Di sana mereka bermalam. Malam itu, I Gusti Gede Pasekan dan ibunya dijaga ketat oleh para pengiringnya secara bergiliran. Tengah malam, tiba-tiba datang makhluk gaib penghuni hutan. Dengan mudah sekali, I Gusti Gede Pasekan diangkat ke atas pundak makhluk gaib itu, sehingga ia dapat melihat pemandangan lepas dari lautan dan daratan yang terbentang di depannya. Ketika ia memandang ke timur dan barat laut, ia melihat pulau yang amat jauh. Sedangkan ketika ia memandang ke arah selatan, pemandangannya dihalangi oleh gunung. Setelah makhluk gaib itu lenyap, didengarnya suara bisikan. I Gusti, sesungguhnya daerah yang baru engkau lihat itu akan menjadi daerah kekuasaanmu. I Gusti Gede Pasekan sangat terkejut mendengar suara gaib itu. Namun, ia juga merasa senang. Bukankah suara itu adalah pertanda bahwa suatu ketika ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia, menjadi penguasa suatu daerah yang cukup luas. Ia menceritakan apa yang didengarnya secara gaib itu kepada ibunya. Ibunya memberi semangat untuk terus melakukan perjalanan. Keesokan harinya, rombongan I Gusti Gede Pasekan melanjutkan perjalanan yang penuh dengan rintangan. Walaupun perjalanan ini sukar dan jauh, akhirnya mereka berhasil juga mencapai tujuan dengan selamat. Pada suatu hari, ketika ia berada di desa ibunya, terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Ada sebuah perahu Bugis terdampar di pantai Panimbangan. Pada mulanya, orang Bugis meminta pertolongan nelayan di sana, tetapi mereka tidak berhasil membebaskan perahu yang kandas. Nakoda perahu Bugis sudah putus asa. Tapi ketua kampung nelayan datang mendekatinya. Hanya seorang yang dapat menolong Tuan. Tuan katakan saja siapa yang dapat menyeret perahu ke lautan. Seorang anak muda namun sakti dan penuh wibawa. Siapa namanya? I Gusti Gede Pasekan. Keesokan harinya, orang Bugis itu datang kepada I Gusti Gede Pasekan. Ia berkata, Kami mengharapkan bantuan Tuan. Jika Tuan berhasil mengangkat perahu kami,
Sebagian isi muatan perahu akan kami serahkan kepada Tuan sebagai upahnya. Kalau itu memang janji Tuan, saya akan mencoba mengangkat perahu yang kandas itu. Untuk melepaskan perahu besar yang kandas itu, I Gusti Gede Pasekan mengeluarkan 2 buah senjata pusaka warisan Kiai Jelantik Bogor. Dengan bantuan 2 makhluk halus itu, ia pun berhasil menyeret perahu dengan mudah. Orang lain jelas tak mampu melihat kehadiran si makhluk halus. Mereka hanya melihat I Gusti Gede Pasekan menggerak-gerakkan tangannya menuju ke arah perahu. Karena senangnya, orang Bugis itu pun menepati janjinya. Di antara hadiah yang diberikan itu, terdapat 2 buah gong besar. Karena I Gusti sekarang sudah menjadi orang kaya, ia digelari dengan sebutan I Gusti Panji Sakti. Sejak kejadian itu, kekuasaan I Gusti Panji Sakti mulai meluas dan menyebar kemana-mana. Ia pun mulai mendirikan suatu kerajaan baru di daerah dan bukit. Kira-kira pada pertengahan abad ke-17, ibu kota kerajaan itu disebut orang dengan nama Sukasada. Semakin hari, kerajaan itu semakin luas dan berkembang. Lalu, didirikanlah kerajaan baru. Pusat kerajaan baru itu disebut Buleleng. Di pusat kerajaan baru itu, didirikan Istana Mega yang diberi nama Singaraja.